i'rab itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah i'rab rafa, yang kedua adalah nasab, dan yang ketiga adalah jar, keempat adalah jazm. Tanda-tanda i'rab rafa itu ada 4. Yang pertama adalah dhamma, yang kedua adalah wawu, yang ketiga adalah alif, dan yang terakhir adalah nun. Dhamma, jadi tandanya i'rab rafa itu di 4 tempat. Yang pertama adalah isim mufrad. Isim mufrad. Contohnya Ahmadu. Ahmadu. Nah, ini ya dhammahnya di sini. Yang kedua adalah jamak. Jamak taksir. Contohnya adalah Al-Ahudu. Ini dhammahnya di sini. Yang ketiga adalah jamak muannas. Contohnya adalah muslimatur. Nah, ini tanda dhammahnya. Dan yang terakhir adalah fi'il mudhari alladzi lam yatasil bi akhirih syai'. Contohnya adalah yaqra'u. Nah, ini tandanya. Tanda dhammah. Selanjutnya wawu, jadi tandanya i'rab rafa itu di 2 tempat. Yang pertama adalah jamak mudzakkar. Contohnya adalah as-solihun. Yang kedua adalah asmaul khamsah. Contohnya adalah abuka. Di dalam asmaul khamsah itu ada 3 syarat. Yang pertama harus mudhof, mufrad, dan mukabbar. Mukabbar atau tidak ditasghir, maksudnya dikecilkan. Nah, mudhof ini contohnya yang di lafaz ini ya. Mudhofnya itu di lafaz ini. Abu, ada dhammahnya, ada wawunya. Abu. Mufrad ya. Abu itu berarti 1 bapak. Terus mukabbar ini tidak dikecilkan, lafaz ini tidak dikecilkan. Selanjutnya adalah alif, jadi tandanya i'rab rafa di 1 tempat, yaitu adalah isim tasniyah. Contohnya adalah zaidani. Ini ya, alif. Yang terakhir adalah nun, menjadi tandanya i'rab rafa di 1 tempat, yaitu adalah af'alul khamsah. Contohnya adalah yaf'alani. Sekian presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan membahas i'rab nasab. I'rab nasab memiliki 5 tanda.
Yang pertama fathah, yang kedua alif, yang ketiga kasroh, yang keempat ya, yang kelima buang nun. Fathah pada i'rab nasab memiliki bertempat pada 3 tempat, yaitu isim mufrad, jamak taksir, dan fi'il mudhari'. Idza dakhala alaihi nasibun wa lam yatasib bi akhir sukun. Contoh dari isim mufrad yaitu ra'aitu Zaidan. Lanjut, contoh dari jamak taksir yaitu ra'aitu rijalan. Lanjut yang terakhir yaitu fi'il mudhari', yaitu contohnya ayyad riba. Terdapat amal namasibnya. Di sini jamak muannats salim dicegah karena menjadi tandanya pada kasroh. Lanjut, alif pada nasab bertempat pada af'alul khamsah. Contoh yaitu asmaul khamsah. Contoh yaitu Aba Bakrin. Lanjut yaitu kasroh. Kasroh pada i'rab nasab bertempat pada jamak muannats salim. Contohnya muslimatin. Lanjut yang keempat yaitu ya pada i'rab nasab bertempat pada 2 tempat. Yang pertama isim tasniyah, dan jamak mudzakkar salim. Isim tasniyah contohnya ra'aitu az-zaidaini. Sedangkan yang jamak mudzakkar salim contohnya ra'aitu az-zaidina. Yang membedakan antara isim tasniyah dan jamak mudzakkar salim yaitu sebelum ya dan sesudah ya. Yang isim tasniyah sebelum ya fathah, yang jamak mudzakkar salim sebelum ya kasroh. Sedangkan yang sesudah ya kalau isim tasniyah kasroh, yang jamak mudzakkar salim fathah. Lanjut yang terakhir yaitu membangun. Membangun pada nasab berlaku pada af'alul khamsah. Jadi ketika af'alul khamsah dinasabkan maka mutlak membangun. Contoh yaf'aluna ketika dinasabkan menjadi ayyaf'alu. Inilah i'rab nasab. Sekian, terima kasih. I'rab jar atau biasa disebut i'rab khafad. I'rab jar mempunyai 3 tanda.
Pertama adalah kasroh, kedua ya, terakhir fathah. Kasroh menjadi tanda i'rab jar di 3 tempat. Pertama, isim mufrad munsharif. Kemudian kedua, jamak taksir munsharif. Ketiga yaitu jamak muannas salim. Kenapa di sini harus ada isim mufrad? Kenapa harus ada kata munsharif? Karena apabila isim mufrad dan jamak taksir itu ghairu munsharif, nanti akan ditandai dengan fathah. Kemudian kita beranjak di tanda ya. Ya menjadi tanda i'rab jar di 3 tempat. Pertama, isim tasniyah. Kedua, jamak mudzakkar salim. Kemudian terakhir di asmaul khamsah. Nah, terakhir tanda fathah menjadi tanda i'rab jar di 1 tempat, yaitu isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif ini secara lafadz berarti dia kalimat isim yang tidak menerima tanwin. Bisa dijabarkan lebih lagi, yaitu apabila kalimat isim mempunyai sifat seperti kalimat fi'il. Kalimat isim ini bisa memiliki 2 atau 1 ilat. Apabila dijumlah, maka isim ghairu munsharif ada 11. Pertama yang disebabkan oleh hanya 1 ilat, yaitu adalah alif ta'nis. Alif ta'nis dibagi menjadi 2, yaitu ada alif ta'nis maksurah. Contohnya ada lafaz zulfa. Kemudian alif ta'nis mamdudah berupa lafaz sahro'a. Nomor 2 yaitu sigat muntahal jumu'. Contohnya adalah masajidah. Kemudian yang disebabkan oleh 2 ilat. Pertama, isim sifat disertai dengan udul. Contohnya seperti yang kita ketahui, yaitu masna, sulata. Kemudian selanjutnya isim sifat disertai dengan wazan fi'il. Contohnya adalah ahsana, dari kata hasanun, kemudian disamakan dengan wazan fi'il, yaitu af'ala. Nomor 5, isim sifat disertai dengan ziyadah alif nun. Seperti lafaz atosyanu. Dari kata atosyun, atosya
ditambahi alif nun. Kemudian selanjutnya yaitu isim alam. Isim alam di sini berarti nama disertai dengan udul seperti lafaz Umaru. Kemudian isim alam disertai dengan wazan fi'il. Contohnya adalah Ahmadu. Delapan, isim alam disertai dengan ziyadah alif nun. Contohnya adalah Utsmanu. Dari kata Utsmun ditambahi alif nun. Nomor 9, isim alam ditambah dengan tarkib masji. Tarkib masji di sini seperti udul, yaitu susunan dua kalimat menjadi satu makna tapi tanpa adanya aturan. Seperti contoh ba'la baka. Dari kata ba'lun bakun, kemudian dijadikan satu menjadi ba'la baka. Nomor 10, isim alam disertai dengan asma ajam. Asma ajam itu nama selain Arab. Contohnya yaitu nama-nama nabi selain Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Hud, Ibrahimah. 11, taknis tanpa adanya alif. Taknis tanpa adanya alif dibagi menjadi 3, yaitu pertama, taknis lafzi. Maksudnya secara lafaz dia menunjukkan arti perempuan, yaitu ditandai dengan adanya tak marbutoh. Contohnya adalah tapi taknis lafzi ini hanya secara lafaz dia menunjukkan arti perempuan, tapi sebenarnya maknanya dia menunjukkan arti laki-laki. Hamzah. Kedua, taknis maknawi. Secara lafaz dia tidak menggunakan tak marbutoh, tapi secara makna dia menunjukkan arti perempuan. Contohnya adalah Zainab. Kemudian terakhir, taknis lafzi wa maknawi. Taknis lafzi dan maknawi yaitu baik secara lafaz atau secara makna dia menunjukkan arti perempuan. Contohnya adalah Fatimah. Nah, isim ghairul munsharif ini ditandai dengan fathah. Ketentuan terakhir, apabila isim ghairul munsharif diidhofahkan atau jatuh setelah al, maka isim ghairul munsharif ini berubah menjadi isim munsharif dan ditandai dengan kasroh. Terima kasih.
Selanjutnya yakni i'rab jazm. I'rab jazm yaitu memiliki dua tanda. Pertama yakni sukun. Yang kedua yaitu hadfu atau membuang. Hadfu atau membuang ini memiliki dua cabang. Yang pertama membuang nun dan huruf. Jazm maka itu ditandai dengan sukun yang berada pada yang ridu menjadi lam yang membuang nun berada pada af'alul khamsah. Af'alul khamsah yaitu yang dinamakan yaitu fi'il yang 5. Seperti contoh lafaz yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna dan taf'alina. Membuang nun alamat rufa pada i'rab jazm wajib ketika af'alul khamsah dijazmkan. Yaf'alani Bagaimana jika cara menjadikan af'alul khamsah menjadi menghilangkan nunnya, yaitu dengan menambahkan yang namanya amil jawazim. Yang selanjutnya yaitu membuang huruf ilat. Ini berada pada fi'il mudhari' mu'tal-fir. Fi'il mudhari' dibagi menjadi dua, yaitu ada fi'il mudhari' shahih akhir dan fi'il mudhari' mu'tal akhir. Apakah yang disebut dengan fi'il mudhari' shahih akhir? Yakni fi'il mudhari' yang akhir dari fi'il mudhari'nya itu berupa huruf-huruf shahih. Huruf-huruf ilat itu ada 3, yaitu berupa huruf wawu, alif dan ya. Dan itu yang dimakan dengan huruf fi'il mu'tal akhir. Seperti contoh dan para ulama juga menetapkan bahwa fi'il i'rab yang digunakan untuk bina mu'tal yaitu dikira-kirakan. Sebenarnya di sini itu ada i'rab tapi dikira-kirakan. Dan bina mu'tal ini ada 3, yaitu menggunakan wawu, alif dan juga ya. Seperti contoh yalzu, yahtadi, yakhsha. Lanjut dan para ulama juga menetapkan 3 hal, yakni ada mim, huruf mim yang jatuh sebelum. Jadi kata gulamun ini jika dipisahkan menjadi gulamun tambah ya mutakalim. Dan juga huruf wawu yang jatuh pada lafaz kamus ini. Sebenarnya di sini ada huruf wawu. Jika ingin melihat maka kita akan membuat sebuah pengiklan. Kamus limiyah pertama adalah berasal dari kata muslimu ditambah ya mutakalim. Jadi muslim. Kaidah pertama, jika ada wawu yang jatuh setelah harokat dhammah, maka wawu tersebut wajib diganti menjadi ya. Maka menjadi muslim ya. Kaidah ketiga, jika ada huruf yang sama bersandingan dengan harokat yang sama, maka
huruf tersebut dijadikan satu dan ditambahkan dengan harokat tasydid menjadi muslimiyah. Kaidah terakhir, jika ada harokat dhammah jatuh sebelum ya mutakalim, maka harokat tersebut wajib menjadi kasrah, menjadi kalimat yang sempurna dan menjadi muslimiyah. Yang selanjutnya yakni kata la tublawunna. Kata la tublawunna berasal dari wawu di sini sebagai tanda jamak dan di sini sebagai tanda taukid, nun taukid. Menjadi tub. Tublawunna tasydid, jika ini digambarkan lebih merinci, harokat tasydid berawal mesti ada huruf yang berharokat dan ada huruf yang tidak berharokat. Menjadi kaidahnya, jika ada dua huruf tidak berharokat bersandingan, maka salah satu hurufnya harus diganti dengan harokat dhammah.